Iya, Kabarnya baik. baik, puji Tuhan. Ya, silakan Ya puji. cuma Ya, habis mata, sekarang kena flu. Sudah wow. 3 hari suaranya hilang. Jadi ini Wah, mungkin suaranya sudah lebih baik ya. iya, Ya, Tuhan sembuhkan ya, Bu pada Jimmy ya. sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika, kita mau belajar bersama-sama dengan satu tema, bagaimana lukisan perjalanan hidup kita. Ya, jadi setiap perjalanan hidup kita itu akan dicatat oleh Tuhan, akan dilukis oleh Tuhan di telapak tangan, dan apa hasilnya nanti perjalanan hidup kita. Saudara, jujur, kita bisa mengakui ada saat-saat di mana kita dalam keadaan meragukan Tuhan, ya, atau meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Terutama di mana kita mengalami kesulitan yang bertubi-tubi, ya, sakit yang bertubi-tubi, persoalan satu belum selesai, persoalan lain. Seperti yang saya alami, sakit mata belum selesai, pengobatan masih 1,5 bulan lagi. Hari Minggu batuk-batuk, nggak bisa tidur, saudara. Suara kemarin hilang, tapi puji Tuhan, hari Selasa ini suaranya bisa keluar kembali. Persoalan kedua belum selesai, muncul persoalan lain. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha mendekat pada Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang tidak melihat adanya tanda-tanda kehadiran Tuhan, tidak melihat tanda-tanda pertolongannya. Saudara, pasti kita pernah mengalami keadaan itu. Atau mungkin sekarang kita sedang mengalami keadaan itu. Dan sangat besar kemungkinan di waktu mendatang kita juga akan mengalami keadaan atau situasi tersebut. Saudara, ketika saudara pulang dari gereja, apa yang saudara peroleh? Saudara dari kecil sebagai orang Kristen, tentu dinamika kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti yang saya alami juga. Saya melihat juga orang-orang Kristen ya jujur, seperti banyak orang yang tidak pernah memperkarakan atau memperoleh sesuatu setelah pulang dari gereja atau kebaktian. Saudara, kalau kita makan di restoran, kita peroleh kenikmatan perut kita merasa kenyang. Ya. Kalau kita datang ke rumah sakit atau berobat, saudara, kita mendapatkan perawatan dan kita mendapat kesembuhan. Kalau kita nonton film, ya, kadang-kadang adegan demi adegan, saudara, waktu kita pulang, pikiran kita masih ada di film itu. Kita masih memperbincangkan, tadi itu lakonnya gini ya, itu lakonnya gini ya, ini lakonnya gini ya. Kita masih membahas alur cerita, acting, dan lain-lain. Bahkan mengesankan seperti yang ditonton itu sesuatu yang real, seakan-akan sesuatu realita kehidupan yang terjadi. Saudara, tetapi ketika kita pulang gereja, apakah kita masih mempersoalkan, mempercakapkan, atau masihkah itu khotbah disampaikan itu menusuk hati kita? Memang ada orang yang mencintai firman Allah. Ketika pulang gereja mereka masih mempercakapkan, aduh tadi khotbahnya itu bagus ya, menusuk hati saya, menjadi berkat buat saya. Tapi ada banyak yang tidak merasakan apa-apa. Minggu depan datang ke gereja lagi. Coba ayo kita ingat hal ini. Apakah ada rasa hadirat Tuhan dan pengurapan Tuhan pada waktu itu? Saudara, orang yang berdoa dan orang yang tidak berdoa, kita merasa kelihatannya kok sama ya. Saudara, jangan sampai
kita pergi ke kebaktian itu sekedar kewajiban kita sebagai orang beragama. Kita harus sebagai orang Kristen mengerti bahwa firman itu adalah suara Tuhan. Aku mau menerima firman dan zaman Tuhan. Aku rindu lawatan Tuhan. Aku mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap ibadah. Saudara, kita harus hati-hati ya dengan percakapan kita. Jangan sampai kita tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita harus punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita harus mempunyai kehausan akan Allah. Firman Tuhan berkata hanya orang yang haus akan Allah, haus akan lapar akan kebenaran, itu yang akan dipuaskan. Mengapa banyak orang Kristen tidak merasa puas dengan kekristenannya? Bertahun-tahun mereka ke gereja, tapi mereka tidak merasakan kepuasan dalam hidupnya. Saudara, jawabannya karena mereka tidak mempunyai kehausan dan lapar akan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu pasti dipuaskan. Saudara, kalau kita tidak ada niat untuk berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada niat untuk hidup suci, hidup tak bercela, tidak ada niatan untuk menjadi anak kesukaan Tuhan. Saudara, walaupun kita ke gereja 1000 kali pun, bahkan bertahun-tahun pun, tidak bakal berubah, saudara. Itu percuma. Seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Karena tidak memiliki tanah yang subur. Biarlah kita selalu periksa hati kita, sehingga kita mempunyai tanah yang subur. Tanah hati kita subur, itu tergantung siapa? Tergantung kita. Bukan kasih karunia Allah. Tapi kita yang menyiapkan ladang ini, wadah ini, hati ini, supaya hati kita menjadi hati yang subur. Oleh karena itu Amsal 4:23 menekankan, kita harus waspada hati-hati terhadap hati kita. Jangan ada sampah kotoran yang ada dalam hati kita yang kita simpan. Buang semuanya. Supaya hati kita bersih. Sehingga firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, kalau kita betul-betul punya niat hidup suci, menyenangkan Tuhan, menjadi anak kesukaan alam, saudara, maka kita bisa memindahkan hati kita itu di surga. Hidup kita terhubung dengan Allah. Maka kita pasti mendapat sesuatu dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau orang pikirannya duniawi, tidak ada niat untuk menyenangkan hati Allah, tidak ada niat menjadi anak kesukaan Allah, tidak ada niat itu hidup suci, maka saudara akan merasa capek untuk beribadah. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, saudara akan capek dan jenuh, saudara. Dan akibatnya saudara akan berkata, sudah ikut online aja, ibadah online. Karena dengan online kita bisa seenaknya. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dan dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Saudara, jadikanlah ayat ini doa kita, supaya kita selalu rindu untuk ada di hadirat Tuhan. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala sesuatu bisa terjadi di dalam hidup kita. Saudara, bisa saja peristiwa-peristiwa mengejutkan ya terjadi dalam hidup kita. Banyak hal di luar dugaan kita yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Merampas ketenangan hidup kita, merampas kenyamanan hidup kita.
Sehingga seolah-olah terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Banyak kejadian yang terjadi dalam hidup kita sehingga seolah-olah kita tuh kadang-kadang tidak mampu menghadapinya. Saudara, misalnya satu orang yang disayangi ya tiba-tiba mengidap penyakit ya, kemudian meninggal ya. Beberapa hari ini saya punya teman ya, dia lagi ke Amerika kira-kira 3 minggu yang lalu untuk menjenguk anaknya yang sekolah di Amerika. Saudara, beberapa hari di Amerika, saudara dia kena stroke. Baru ketemu anaknya beberapa 3 atau 4 hari, dia kena stroke. Dan stroke-nya itu pendarahan otak di pangkal di sini. Ya. Sehingga akhirnya tidak tertolong dan meninggal di sana. Satu kejadian yang tidak pernah terduga. Dia berangkat dengan senang, bawa oleh-oleh buat anaknya dengan sukacita, didampingi ibunya untuk melihat anaknya. Karena selama tidak kelihatan kangen sama anaknya. Tapi tiba-tiba hanya ketemu 4 hari. Ibu ini meninggal. Dan akhirnya jenazah tidak bisa dibawa ke Indonesia. Karena harus diotopsi, diedel-edel saudara. Dilihat penyebabnya apa kematiannya itu. Dan sampai sekarang belum ditemukan sehingga jenazahnya masih terkatung-katung di Amerika. Kita nggak tahu agenda Tuhan. Kita nggak ada yang tahu agenda Tuhan. Saudara, sesuatu bisa terjadi. Dan peta hidup kita jadi berubah. Yang tadinya kita sukacita, tiba-tiba kita menjadi susah. Belum lagi mungkin ada kecelakaan terjadi, bencana. Kemarin anak saya yang paling kecil telepon, "Ma, di daerah Royal Resident angin kencang, aku mesti jemput anakku sekolah." Ternyata pas dia liwat itu angin kencang itu pohonnya tumbang, saudara. Tidak ada yang menyangka pohonnya tumbang. Tapi perlindungan Tuhan ada. Tumbangnya itu di pinggirnya mobil, saudara. Yang depan mobil itu kena tumbangnya di mobil, tapi mobil anak saya tumbangnya pohonnya di sebelahnya mobil. Jadi hanya plat nomornya saja yang hilang. Saudara, saya bukan nakut-nakuti ya. Tapi ini kejadian belum fatal, saudara. Finalnya yaitu bagaimana? Ini hanya yang terjadi di dunia, saudara. Tetapi finalnya nanti kita harus pikir juga. Bagaimana kalau satu saat kita harus menghadap ke takhta pengadilan Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh dan tidak dapat membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada yang dapat membuang jiwa kepada api kekal. Saudara, kalau dalam keadaan lancar, rezeki banyak, kerjaan bagus, ya, keadaan happy-happy, kita sering lupa bahwa ada hal dahsyat di depan kita yang bisa kita lewati. Satu hal sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Saudara, tidak ada satu momen di mana Tuhan tidak bersama kita. Tidak ada satu blank spot di mana Tuhan tidak bersama kita. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan itu pasti dipenuhi, saudara. Tuhan itu membuktikan kesetiaannya.
Tuhan pasti menunjukkan keagungannya. Tidak ada satu titik pun di mana Allah tidak menyertai kita. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut. Jadi kalau ada di antara kita sampai tidak merasakan penyertaan Tuhan, itu ada yang salah di dalam hidup kita. Kita tanya pada diri kita sendiri, sejauh mana Tuhan menyertai kita. Itu harus kita alami. Saudara, saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti saudara ada jejak Tuhan di dalam hidup kita. Bayangkan kalau Tuhan itu menyertai kita, pasti ada jejaknya Tuhan yang ada bersama kita. Saudara, mungkin kita nggak merasakan, tetapi saudara, ini sangat berharga, saudara. Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah betul bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Berarti Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dalam keadaan apapun, susah maupun senang, suka maupun duka, itu Tuhan senantiasa menyertai kita. Jadi tidak ada peristiwa yang tidak ada pesan Tuhan di dalamnya. Tuhan berbicara melalui kejadian, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lewat kita mendengar suara Tuhan. Apalagi peristiwa-peristiwa yang melibatkan hidup kita, yang bisa menguras pikiran kita, ya. Jadi melalui hal tersebut Tuhan membentuk kita. Sebab target kenapa Tuhan membentuk kita? Tuhan membentuk kita supaya kita mencapai target. Kenapa Tuhan itu menyertai kita? Supaya kita itu mencapai target yang tinggi, target yang Allah kehendaki di dalam hidup kita, yaitu you must be like Jesus. Targetnya tinggi, kamu harus menjadi serupa dengan Yesus. Ini satu target yang tinggi. Untuk menuju jalan itu, saudara, nggak mudah. Karena itu Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, tentu ada jejaknya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kekristenan itu ada targetnya. Yaitu kita harus mencapai seperti Yesus. Kekristenan itu bukan cuma boleh itu, enggak boleh ini. Enggak boleh itu, boleh ini. Bukan. Bukan cuma mengerti mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Mana yang baik dan mana yang baik. Allah tidak melalui miracle untuk merubah kita, tetapi secara natural lewat peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita, ada jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tidak berkelebihan kita berdialog sebagaimana masalah kita. Ada interaksi, ada percakapan dengan Tuhan. Dan salah satu yang membuat kita bergairah, bersemangat melanjutkan hidup ini adalah pengharapan yang Tuhan berikan. Selama orang memiliki pengharapan, orang itu akan menjalani hidupnya. Kalau orang sudah tidak mempunyai pengharapan, tidak ada semangat, tidak ada gairah, maka dia menjadi orang yang sungguh-sungguh malang di dunia ini. Saudara, di dalam kisah kehidupan manusia, saya katakan, kita nampak ada jejak Tuhan di dalam hidup kita. Jejak Tuhan di dalam hidup kita inilah yang menjadikan kisah hidup kita yang harus dijaga.
Jejak Tuhan yang menyertai kita ini harus dijaga, dilestarikan, dan bisa menjadi kisah abadi sampai pada masa kekekalan kita. Jejak ini akan terbaca oleh anak-anak kita, cucu kita, generasi kita, orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Wahyu 14 ayat 12. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Supaya apa? Karena semua perbuatan kita itu akan menyertai kita. Semua apa yang kita lakukan itu akan menyertai kita. Saudara, ada satu hal yang penting dari ayat ini, yaitu perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 12. Saudara, mereka yang diperkenankan masuk kerajaan surga, mereka yang membawa kisah hidup mereka selama mereka ada di bumi. Saudara, kita tahu, saudara, mulai saat ini, ayo kita dengar firman Tuhan. Kita mulai merajut hidup kita. Kita mau menghadirkan jejak Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh biarlah nampak jejak itu. Dan kalau kita tahu jejak hidup kita ini ada Tuhan, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Allah itu tidak kelihatan, tapi melalui hidup kita, Allah ada. Orang bisa melihat ada Allah yang hidup di dalam hidup kita. Jejak kita ini akan sampai menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara, ayo apa yang kita sedang jalani dalam hidup ini. Allah melukis kita di telapak tangannya. Semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jejak-jejak kita, Allah lukis di dalam telapak tangannya. Bila mana satu hari lukisan kita itu jelek, saudara, karena perbuatan kita, maka itu semua tidak ada gunanya. Tidak akan Allah pajang di rumah Bapa. Tapi kalau lukisan itu, saudara, jejak-jejak Tuhan nyata, kelihatan, dan lukisan itu indah, maka saya percaya lukisan kita itu akan dipajang di rumah Bapa. Saudara, biarlah jangan sampai kita punya lukisan yang cacat, ya. Kanvas kehidupan kita penuh lukisan yang baik. Bukan kanvas hidup kita penuh lukisan yang buruk, saudara. Lukisan-lukisan yang tidak pantas dilestarikan. Perbuatan-perbuatan yang berjelir lelah, ya. Saudara, yang penuh dengan ketekunan. Saudara, yang harus kita lakukan. Kalau sampai lukisan kita buruk, saudara, kita akan menyesal nanti. Saudara, oleh karena itu biarlah lembar demi lembar, hari demi hari, bulan demi bulan, lukisan kita menjadi lukisan yang tidak ternilai. Saudara, biarlah hidup kita, jejak hidup kita yang disertai Tuhan itu nampak jelas, dan hidup kita bukan untuk kita sendiri, tapi bisa menjadi berkat, bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Saudara, jangan kita sampai bodoh, ditipu dengan iblis, dengan kuasa kegelapan yang berkata, nanti aja, kan waktu masih panjang. Saudara, iblis berkata, nanti kan ada waktu, tidak usah sekarang, nanti ada waktu. Dia menipu kita supaya kita tidak melakukan. Tapi saudara, kita harus percaya, kita nggak akan punya waktu. Jangan keraskan hati kita. Ayo dengar suara Tuhan. Ayo tetap jangan ada blank spot kita pada Tuhan. Tuhan menyertai kita, dan jangan takut apapun di tebing yang curam pun, kalau ada Tuhan kita akan selamat. Di tempat yang tandus pun, kalau ada Tuhan, ada berkat Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengenang betapa
Tuhan itu baik. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami tidak akan takut apapun yang terjadi. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada berkat yang tertutup. Kami percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan. Amin.